1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak nyampe 30 detik kalau Valentino Simanjuntak. Tetapi apabila di hadapan ribuan orang yang menyaksikan dan di hadapan jutaan pemirsa yang menyaksikan lewat layar televisi, gue tetap melakukan dan gue tetap sempurna untuk melakukan itu, belum tentu. Apalagi buat orang-orang yang baru untuk melakukan public speaking di hadapan ribuan orang. Apa yang terjadi dengan finalis Putri Indonesia kemarin? Apakah dia slip? Itu aja gue salah. Apakah dia slip of tongue, kepleset lidah, ataukah dia memang tidak hafal dengan Pancasila? Public Speaking TV siap mengupasnya. Oke guys, kita ngomongin Kalista, Putri Indonesia mewakili Sumatera Barat, tapi Inggrisnya keren banget men. Indonesia harus gitu. Jadi Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, dan mudah-mudahan dia bisa bahasa daerahnya juga supaya tidak melupakan bahasa daerahnya. Kehebohan terjadi bukan Coki Sitohang yang membawakan acara, enggak, karena memang tiap tahun udah acara ini memang Coki Sitohang yang membawakan. Ngarep banget ya gua. Terus apa dong? Yaitu pada saat Pak Bamsud menanyakan pertanyaan, sebutkan Pancasila dalam waktu 30 detik. Dan ini memang pertanyaan yang klise ya, serba salah gitu. Kalau misalnya, maksud gue gini, bukan pertanyaan yang simple, tapi kan emang pada dasarnya kita nih sebagai bangsa Indonesia dari kecil udah dikasih tahu dan harus hafal dong dengan Pancasila, ideologi bangsa kita gitu ya. Dan gue setuju untuk itu. Gua tidak setuju kalau di era yang sekarang ngapain lah kita hafalin, nggak, gua nggak setuju. Pancasila harus kita hafalkan. Bahkan dulu gue juga pembaca UUD 45. Jadi dulu gua hafal banget tuh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Nah ya, gue udah nggak hafal lagi kalau sampai belakang sekarang. Tapi Pancasila kita harus hafal. Nah, poin ketika ini menjadi sebuah pertanyaan, kata gue juga nggak ada yang salah sih. Ya karena memang harus itu udah hafal, harus ini kayak bagian dari yang paling gampang dong untuk dijawab gitu. Makanya, tapi banyak juga yang bilang ini tuh serba salah karena gitu, kalau dijawab pasti semua orang bilang ya iyalah pertanyaan macam apa tuh, dapat pertanyaannya gampang banget. Nggak mungkin lah nggak ada yang nggak hafal gitu. Tapi ketika nggak sempurna, ya ini menjadi sesuatu yang rame, kejam kan netizen kita kan. Makanya di sepak bola nih ya, sampai ada yang disebut wasit online. Karena dia lebih kejam daripada yang komisi wasit biasanya, termasuk berarti dalam hal Putri Indonesia ada yang namanya juri online. Karena juri yang ada pun tidak terlalu sekejam itu. Tapi ini juri online yang julid ya. Walaupun akhirnya banyak juga yang mensupport gitu. Kenapa? Karena itu benar-benar dikaitkan dengan Putri Indonesia malu-maluin nggak bisa atau nggak hafal Pancasila. Nah, dari sisi public speaking, bukan dari sisi infotainment, yuk kita garap lagi. Kira-kira menurut gua ini kenapa sih? Kalista saat ditanyakan itu, coba kita lihat ya, dia sudah tersenyum karena memang ini menjadi sebuah bagian dari yang dilatih oleh para finalis tentunya, bukan hanya Putri Indonesia tapi juga pageant-pageant yang lain. Dia harus bisa senyum, dia harus bisa berdiri dengan pas gitu ya sebagai seorang putri gitu kan. Dan ini dia lakukan. Nah, ketika dia diminta untuk menyebutkan Pancasila dalam 30 detik, dia tetap senyum. Ini coba kita lihat di tayangannya nih. Apakah Kalista hafal 5 sila yang terkandung dalam Pancasila? Silakan. Nah, itu dia ya, senyum yang awal nih. Nah, yang kedua, kita lihat ini dia nih poin ketika dia mulai dredet ya di sila keempat dan sila kelima. Ini nih ngeliat nih. Terima kasih. Sudah dipahami pertanyaannya? Paham Pak, makasih Pak untuk pertanyaan. Wakil dari Sumatera Barat akan menjawab dalam waktu 30 detik dari sekarang. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa.
Nomor kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor tiga, persatuan Indonesia. Nomor empat, kemanusiaan yang... Oke, pertanyaannya seperti judul gue tadi. Apakah ini slip of tongue ataukah ini tidak hafal? Oke, kalau slip of tongue ini tuh kayak ini loh. Lo mau ngomong apa udah tahu tapi lo kepleset gitu. Metro TV jadi Metro Mini. Pemirsa, demikian headline news siang ini, dan setelah pesan-pesan berikut kita akan bergabung kembali bersama rekan Patsy Widakuswara di studio Metro Mini, maksud kami Metro TV Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama kami. Kania dulu pernah, Obama pada saat dia disumpah pada pemilihan presiden yang pertama kali dia terpilih, itu pun juga dia ada slip of tongue. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully, that I will execute faithfully the office of President of the the office United of President of the States, United States faithfully, and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Sampai akhirnya diulang, tidak di hadapan ratusan ribu orang tapi diulang di kantornya seorang Obama. Dan gue dengar dari dari Najwa Shihab juga di Instagramnya, dia menyebut bahkan dulu Pak Bamsud juga saat terpilih menjadi ketua MPR dikasih sumpah jabatan sempat juga slip of tongue. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ulangi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ulangi. Serta meski sempat beberapa kali salah mengucap sumpah, politikus Partai Golkar Bambang Susatyo akhirnya resmi menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setia Novanto. Karena salah ucap, Ketua MA Hatta Ali meminta Bambang mengulang sumpah di bagian yang salah itu sampai 3 kali. Kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini juga bisa kita analisa kepada Kalista. Nah, kalau tadi lu udah lihat apa yang dia lakukan di sila keempat itu kan dia di situ udah kelihatan mulai goyang ya. Udah ada grogi lah di situ, dan ini menurut gue menjadi pangkal dari semua yang terjadi pada saat dia menyebutkan Pancasila itu. Coba kita lihat lagi. Nomor tiga, persatuan Indonesia. Nomor empat, kemanusiaan yang... Nah, harusnya kan kerakyatan ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Dan poin di situ adalah ada kata-kata yang dia pilih yang nggak sesuai sama sila keempatnya. Bahkan terakhirnya juga dia sempat lupa lagi dan dibantu sama orang lain. Di sini bisa kita lihat dari 1 sampai 3 dia tuh hafal. Jadi sila keempat juga dia harusnya menurut gue dia tahu ini hafalan dia juga. Tapi lu harus ingat zaman kita kecil juga. Sila keempat nih selalu menjadi sila yang orang tuh suka kelupaan. Ya kan? 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tuh kadang-kadang orang tuh kebalik-balik kan. Nah, ketika lo harus 30 detik terus di hadapan juri-juri yang notabene itu orang yang kompeten termasuk ketua MPR, di hadapan ribuan yang nonton, di hadapan jutaan pemirsa yang lewat TV, belum yang lewat online. Lo kalau seorang yang memang ngerti di depan panggung, di atas panggung besar, ngelihat kamera, ngelihat orang, itu bisa sepaneng, Pak. Bisa blur, bisa blank, bisa lupa. Dan mungkin itu yang berkecamuk pada Kalista. Semuanya jadi satu, akhirnya pas keempat, ya memang mungkin biasanya dia belibet, karena mungkin dia tidak pelajari, karena mungkin dia udah hafal dari kecil sehingga itu menjadi bagian yang dihafalin. Tiba-tiba berantem dia di otak dan keluarlah kata yang bukan kata yang sebenarnya. Termasuk sila kelimanya. Sila kelima dia kan akhirnya kayak balik ke sila kedua kan. Lo lihat deh tuh. 5. Kemanusiaan sosial yang adil dan beradab.
kelima, kemanusiaan sosial yang adil dan beradab. Nah, sama sila kelimanya. Sebenarnya dia hafal, tapi udah keblibet. Nah, ketika yang 4 udah belibet, mau kelima, itu nggak gampang balikin lagi, teman-teman. Ketika lo ngerti untuk syuting nih, lo udah take 1 aman, take 2 aman, take yang ketiga lu ulang, itu tuh kebawa ulang terus. Makanya kadang-kadang disuruh break dulu deh, istirahat dulu deh. Tapi kan ini nggak ada waktu istirahatnya, dia harus terus, dan itu dalam waktu 30 detik. Dan menurut gua ini momen yang akan sangat dia ingat dan tidak perlu cemas Kalista. Ini momen yang mungkin memalukan lu sih, tapi ini akan selalu diingat dan menjadi bagian dari karir lo. Kalau lu bisa overcome ini akan menjadi bagian cerita dari karir lo yang nanti akan jauh lebih bagus dan bisa jadi inspirasi buat orang bahwa dulu gue waktu jadi finalis putri juga salah ngomong kok. Jadi lu tenang aja ya. Gue lebih cenderung lihat dia slip of tongue daripada nggak hafal. Karena kalau nggak hafal, dia tidak akan bisa lancar di 1 sampai 3. Ini memang 4 sama 5 tuh suka belibet dan dia tidak punya waktu banyak untuk berpikir, tidak tenang. Akhirnya terburu-buru slip of tongue. Lebih cenderung gue kalau nggak slip of tongue kelupaan. Jadi bukan nggak hafal, karena udah kebelibet. Itu menurut gue. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, lagi-lagi sekarang gue kan bukan ngomongin infotainment, tapi dari sisi ilmu public speaking. Yang terjadi adalah ada namanya glossofobia. Glossofobia itu adalah fobia berbicara di depan publik. Nah, dia pasti udah dilatih. Tapi ketika kita berbicara di depan, seorang yang berpengalaman seperti apapun dalam sebuah acara besar, pasti ada yang namanya grogi atau nervous atau anxiety, cemas. Dan itu yang menurut gue ada pada Kalista. Gimana grogi itu bisa datang dan bagaimana overcome grogi, naklukin grogi pada saat kita mau ngomong. Itu juga ada di episode yang lain di Public Speaking TV ya. Jadi diklik ada tuh episode mengatasi grogi dan kenapa bisa ada grogi. Gue udah bahas itu. Dan alasan gue kenapa dia satu tadi dia tuh slip of tongue. Paling banter dia kelupaan. Alasan yang kedua adalah coba lu lihat deh kalau orang grogi. Senyumnya itu kan senyum pageant ya. Udah terpasang gitu. Tapi pada saat dia lupa senyumnya tuh beda. Lu lihat nih. Apakah Kalista hafal 5 sila yang terkandung dalam Pancasila? Silakan. Nah tuh. Senyumnya udah kelihatan senyum tegang. Lu tahu kan kalau senyum tegang kan? Yang tadinya gini senyum tegang kelihatan. Dan yang paling kelihatan banget dia tegang adalah lihat deh. Tuh lihat yang gue lingkarin ya. Dia pegang mic pakai 2 tangan. Guys, mic itu nggak berat. Mic itu bukan dumbbell. Dia cukup pakai 1 tangan, itu teknik miking namanya. 1 tangan, tangannya lagi dipegang di sini. Kalau pakai tangan kiri, tangannya lagi di sini. Every public speaker udah tahu itu. Nah, ketika lu lihat seseorang di depan panggung pakai pegang mic 2, bukan berat mic-nya. Tapi bebannya berat di badannya. Dia mengalami beban berat untuk bisa jawab, untuk bisa menghadapi semua yang ada di depannya. Sampai dia nggak unconscious, nggak sadar pegang mic-nya 2. Dan itu gue udah lihat. Kelihatan banget kalau dia tegang. Ini sama kalau kayak bola, mau nendang penalti, benerin bola terus. Bolanya udah di titiknya tuh, tapi dia taruh, dibenerin lagi. Itu sama, udah kelihatan. Pada saat ditanya ini, dia pegang mic-nya 2. Gue udah deg-degan. Karena kayak tendangan penalti, ini kayak gagal nih. Pada saat dia pegang mic tangan 2 ditanya Pancasila, gue udah pikir kayaknya bakal ada sesuatu yang terjadi nih. Dan kejadian. Penendang pertama sukses, penendang kedua sukses, penendang ketiga sukses. Ini nih penendang keempat nih. Sila keempat, sila kelima dia kepleset. Tapi ini bukan masalah nasionalismenya nggak ada, bukan masalah dia nggak hafal Pancasila. Ini murni masalah public speaking. Menurut gue ini adalah slip of tongue yang disebabkan oleh lupa karena nervous atau karena grogi. Dan itu wajar. Gue udah bahkan bilang di episode gue yang lain, kalau lo mengalami grogi atau nervous, berarti lo adalah manusia normal dan wajar ketika lo mengalaminya. So, jangan ngakimin orang, jangan gampang nyela-nyelain orang, tapi kita kasih support. Walaupun akhirnya tetap yang paling sempurnalah yang bisa memenangkan sebuah kontes.
Jadi ini adalah bagian dari pembelajaran seorang Kalista, tapi yang paling sempurnalah tetap yang memenangkannya. Mudah-mudahan next kita akan lihat Kalista bisa sukses dalam karirnya. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk ngikut-ngikutin kontes kayak gitu, kalau kalian ngalamin hal yang sama, pelajari benar supaya nggak ngalamin hal yang sama. Tapi kalaupun kalian ngalamin, dunia nggak berakhir di situ. Itu hal yang wajar dan public speaking. Poin terakhir adalah jangan lupa datang ke Valentino Simanjuntak, kursus sama gua, tanya ke gua. Gua bukan cuma komentator bola doang. Untuk acara-acara begitu, gue juga siap membantu kalian. Apalagi buat yang adik-adikku ya, terutama nggak usah yang cowok lah. Kalau cowok bisa datang ke Coki, bisa datang ke teman-teman yang lain ya. Silahkan kontak nomor-nomor ini ya. Maka lo akan bisa nanti kontak gua, kita latihan supaya nggak ngalamin hal yang itu. Nggak deh. Udah, mudah-mudahan berguna buat kalian. Dan poinnya, Kalista bukan tidak nasionalis, tapi dia grogi dan mengalami slip of tongue. Public Speaking TV cabut.